Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Biji Bintang Binarani, Dewi Zahara, Fidelintar Tilakorina, dan Firstiansyah Ardan Virgianto akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi komunikasi massa. Definisi komunikasi massa. Komunikasi massa didefinisikan oleh Bittner sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Hal yang membedakan komunikasi massa dengan jenis komunikasi lainnya adalah komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok, bukan hanya pada satu atau beberapa individu atau sebagian populasi. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa seperti radio, koran, televisi, film, dan lainnya. Ciri-ciri komunikasi massa menurut Elizabeth Noel Neumann adalah bersifat tidak langsung, bersifat terbuka, bersifat satu arah, dan memiliki publik yang tersebar secara geografis. Perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Yang pertama, komunikator sepenuhnya mengontrol arus informasi. Artinya, komunikator hanya bisa menyampaikan informasi secara satu arah, di mana komunikate atau penerima informasi hanya dapat menerima informasi tanpa terlibat secara langsung pada proses komunikasi. Yang kedua, feedback yang diterima hanyalah zero feedback dan delayed feedback, di mana walaupun komunikator terkadang menerima feedback, seperti terdapat sebagian orang yang menelepon saluran televisi sebagai feedback, volumenya hanya terbatas dan tertunda atau tidak bisa disampaikan secara langsung. Untuk menghindari adanya feedback buruk, terdapat suatu servo mekanisme berupa lembaga sensor yang mencegah adanya penyebaran informasi buruk. Yang ketiga, stimulus alat indera yang diterima tergantung pada jenis media massa. Pada jenis media massa radio, penerima informasi hanya bisa mendengar. Pada koran dan majalah, penerima informasi hanya bisa melihat. Dan pada televisi dan film, penerima informasi hanya bisa mendengar dan melihat. Yang keempat, unsur isi adalah hal yang paling penting. Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang mementingkan unsur hubungan, pada komunikasi massa, unsur isi adalah hal yang paling penting. Informasi yang diberikan pada komunikasi massa disusun berdasarkan sistem tertentu dan ditulis serta dibaca sesuai tanda-tanda baca, serta pembagian paragraf yang tertib. Sejarah efek komunikasi massa. Pada saat Perang Dunia I, komunikasi massa sering digunakan sebagai penyebar propaganda. Nazi menggunakan media massa dan dikontrol dengan ketat oleh Kementerian Propaganda. Hanya informasi yang dirancang oleh penguasa yang boleh disebarkan. Radio juga diperbanyak untuk menambah efektivitas mesin propaganda. Oleh karena itu, media massa adalah hal yang ditakuti oleh banyak orang. Sampai tahun 1940, setelah Perang Dunia I berakhir, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasikan efek media massa. Akan tetapi, pada tahun 1940, Paul Lazarsfeld meneliti mengenai efek media massa dalam kampanye pemilu di New York, dan ternyata media massa hampir tidak berpengaruh sama sekali. Pengaruh komunikasi interpersonal lebih berpengaruh daripada media massa. Berbagai penelitian dari tahun 1940 hingga 1950 juga banyak yang membuktikan keterbatasan pengaruh media massa. Pada tahun 1960, Joseph Clapper menerbitkan buku dengan judul The Effects of Mass Communication. Clapper menyimpulkan bahwa efek komunikasi massa terjadi lewat serangkaian faktor perantara. Setelah menyadari sulitnya melihat efek media massa kepada banyak orang, fokus penelitian akhirnya bergeser dari komunikator ke komunikate. Khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan uses and gratification. Selain itu, terdapat pendekatan agenda setting yang beranggapan bahwa media massa tidak dapat mengubah sikap orang, tetapi cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Lalu, pada awal 1970-an, kampanye media massa terbukti mempunyai efek yang penting terhadap sikap dan perilaku. Menurut Noel Neumann,
Peneliti terdahulu tidak memperhatikan 3 faktor penting dalam media massa, yaitu ubiquity, kumulasi pesan, dan keseragaman wartawan. Pada tahun 1980-an, terjadi revolusi komunikasi dengan adanya teknologi komunikasi yang baru. Pada buku karya Frederick Williams, dikatakan bahwa teknologi komunikasi mengubah pola kehidupan, pendidikan, kesehatan, politik, dan seluruh tatanan sosial. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Menurut kaum behaviorisme, media massa adalah faktor lingkungan yang dapat mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi yang didapat dari belajar sosial. Sedangkan khalayak itu sendiri dianggap sebagai kepala kosong yang siap untuk menampung atau menerima pesan-pesan yang telah diberikan atau disampaikan kepadanya, menurut Dervin. Faktor yang pertama adalah teori De Fleur dan Balrogich tentang pertemuan dengan media. De Fleur dan Balrogich melihat pertemuan khalayak dengan media berdasar 3 kerangka teoritis, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Yang pertama, perspektif perbedaan individual ini memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungan dan bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Yang kedua, perspektif kategori sosial berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimuli tertentu cenderung sama. Yang ketiga, ada perspektif hubungan sosial yang menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Faktor yang kedua adalah pendekatan motivasi dan uses gratification. Pendekatan ini meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terapan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan akan akibat-akibat lain. Barangkali termasuk juga hal yang tidak kita inginkan menurut Katz, Blumer, dan Gurvitch. Asumsi dasar dari teori mereka adalah yang pertama, khalayak dianggap aktif. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural, arti dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti terlebih dahulu orientasi khalayaknya. Yang terakhir, model uses and gratification memandang individu sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Motif kognitif dan gratifikasi media. Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia akan informasi dan kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional tertentu. Pada kelompok kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, Maguire menyebutkan 4 teori sebagai berikut. Yang pertama ada teori konsistensi yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Yang kedua ada teori atribusi yang memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab akibat yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Yang ketiga ada teori kategorisasi yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengelompokkan pengalamannya dalam kategorisasi yang sudah dipersiapkannya. Yang keempat ada teori objektifikasi yang menunjukkan bahwa terpaan isi media dapat memberikan petunjuk kepada individu untuk menafsirkan atau mengidentifikasi. Selanjutnya ada 4 teori kognitif yang melukiskan individu sebagai makhluk yang berusaha mengembangkan kondisi kognitif yang dimilikinya. Teori yang pertama ada teori otonomi yang melihat manusia sebagai makhluk yang berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga mencapai identitas kepribadian yang otonom. Yang kedua, teori stimulasi yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang lapar akan stimulus sehingga senantiasa akan mencari pengalaman-pengalaman baru dan selalu berusaha memperoleh hal-hal yang memperkaya pemikirannya. Yang ketiga, ada teori teleologis yang memandang manusia sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya tentang situasi sekarang dengan representasi internal dari kondisi yang dihendaki. Yang keempat, ada teori
utilitarian yang memandang individu sebagai orang yang memperlakukan setiap situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup. Motif afektif dan gratifikasi media. Teori-teori pada motif afektif ditandai oleh kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia untuk mencapai tingkat perasaan tertentu. Yang pertama, ada teori reduksi tegangan, yang memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan ketegangan pada dirinya, dengan cara menampakkan perasaan dan keyakinannya. Yang kedua, teori ego defensif, yang beranggapan bahwa dalam hidup ini, kita sebagai manusia mengembangkan citra diri yang tertentu, dan kita berusaha untuk mempertahankan citra diri tersebut, serta berusaha hidup sesuai dengan diri dan dunia kita. Yang ketiga, ada teori peneguhan yang memandang bahwa orang dalam situasi tertentu akan bertingkah laku dengan suatu cara yang membawanya kepada ganjaran, seperti yang telah dialaminya pada waktu lalu. Yang keempat, teori penonjolan yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh penghargaan dari dirinya dan dari orang lain. Yang kelima, ada teori afiliasi yang memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Yang keenam, ada teori identifikasi yang melihat manusia sebagai pemain peranan yang berusaha memuaskan egonya dengan menambah peranan yang memuaskan pada konsep dirinya. Yang ketujuh, ada teori peniruan yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan kemampuan afektifnya. Dan yang terakhir, ada teori ekspresif, di mana orang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi. Kesimpulan dari teori-teori tersebut adalah bahwa setiap orang menggunakan media massa karena didorong oleh beraneka ragam motif, di mana setiap orang memiliki motif berbeda sehingga mendorong konsumsi media yang tidak sama pula antar manusia. Selanjutnya adalah efek komunikasi massa. Dalam efek kehadiran media massa, McLuhan memiliki sebuah ungkapan, yaitu "the medium is the message", yang menyatakan bahwa bentuk dari media saja sudah mempengaruhi manusia. Kemudian teori dari McLuhan ini disebut dengan sense extension theory atau teori perpanjangan alat indera, yang artinya media adalah perluasan dari alat indera manusia. Telepon adalah perpanjangan telinga, dan televisi adalah perpanjangan dari mata. Stephen H. Cavey mempunyai pendapat lain mengenai efek kehadiran media massa. Ada 5 pendapat. Yang pertama adalah efek sosial, yang kedua efek ekonomis, yang ketiga efek pada penjadwalan kegiatan, yang keempat adalah efek pada penyaluran atau penghilaan perasaan tertentu, dan yang terakhir adalah efek pada perasaan orang terhadap media. Yang pertama adalah efek sosial, yang berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Contohnya adalah televisi yang dapat meningkatkan status sosial pemiliknya. Mengapa demikian? Karena di pedesaan, pemilik televisi telah membentuk jaringan-jaringan interaksi sosial yang baru dikarenakan pemilik televisi menjadi wadah untuk menghimpun warga di sekitarnya. Namun efek sosial ini lebih relevan jika dibahas oleh ahli sosiologi ketimbang ahli psikologi. Selanjutnya adalah efek ekonomis, yang berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Sebenarnya dalam efek ekonomis ini tidak dapat menarik perhatian psikolog karena memang bukan bidangnya. Namun kita mengetahui bahwa kehadiran media massa menggerakkan berbagai usaha, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Seperti adanya surat kabar dapat menghidupkan usaha percetakan, wartawan, pengedar, pengecer, dan sebagainya. Kehadiran televisi dapat memberi nafkah kepada juru kamera, pembawa acara, juru rias, dan lain sebagainya. Namun dalam literatur komunikasi, hampir tidak pernah membahas efek ekonomi ini yang diteliti atau diperluaskan. Lalu yang ketiga adalah efek pada penjadwalan kegiatan. Media massa telah mengubah kebiasaan rutin masyarakat. Efek pada penjadwalan kegiatan ini menjadi topik yang menarik ya untuk dibahas. Yang mana Rusi Mukhtar yang merupakan penduduk salah satu desa di Sulawesi Utara ini melaporkan bahwa sebelum adanya televisi,
Masyarakat akan tidur pukul 8 malam, kemudian bangun pagi untuk bekerja. Namun sejak adanya televisi, masyarakat menjadi tidur larut malam, terutama muda-mudi yang sering menonton televisi hingga larut malam. Hal ini menyebabkan orang tua mereka menjadi mengeluh karena merasa anak-anaknya menjadi lebih malas dan sukar belajar. Hal ini berarti media massa telah mengubah kebiasaan rutin dari masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah efek pada penyaluran perasaan, yang mana dalam efek ini dapat kita lihat melalui bagaimana seseorang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan psikologisnya. Sering terjadi, orang juga menggunakan media untuk menghilangkan perasaan tidak enak, seperti kesepian, marah, kecewa, dan sebagainya, tanpa memperhatikan isi pesan yang disampaikan dalam media tersebut. Selanjutnya adalah efek pada perasaan orang terhadap media. Efek perasaan orang terhadap media yang berarti tumbuhnya perasaan senang atau percaya pada media massa tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman individu bersama media massa tersebut. Di Indonesia, penelitian penulis pada tokoh-tokoh politik membuktikan bahwa buku sebagai media terpercaya, kemudian disusul dengan radio dan surat kabar. Dan yang paling tidak dipercaya adalah televisi. Selanjutnya ada efek kognitif komunikasi massa. Informasi sebagai segala sesuatu yang mengurangi ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam situasi. Ini menurut Wilbur Scrum pada tahun 1977. Kemudian informasi yang diperoleh telah menstrukturkan realitas sebagai gambaran yang mempunyai makna. Gambar itu disebut citra, yang merupakan peta kita di dunia, karena tanpa citra akan menunjukkan gambaran yang selalu berada dalam suasana tidak pasti. Citra di sini adalah gambaran mengenai realitas dan tidak harus selalu sesuai dengan realitas dan gambaran dunia menurut persepsi kita. Menurut Roberts tahun 1977, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengkoordinasikan citra dengan lingkungan, dan citra inilah yang nantinya akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Selanjutnya ada pembentukan dan perubahan citra. Citra ini terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima. Kemudian media massa bekerja untuk menyampaikan informasi tersebut. Melalui media massa dapat diperoleh informasi mengenai benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Citra tentang dunia dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya. Sehubungan dengan pembentukan citra terdapat sebuah istilah yaitu news make names. Misalnya, contoh orang yang tidak terkenal dapat menjadi melejit karena ia dibicarakan di media massa. Begitupun sebaliknya, orang yang terkenal akan dilupakan secara perlahan apabila tidak dibicarakan di media massa. Kemudian ada media massa melaporkan dunia nyata secara selektif sehingga dapat mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat yang dapat menimbulkan stereotip. Stereotip ini merupakan gambaran umum tentang individu, kelompok, profesi, atau masyarakat yang tidak dapat berubah-ubah, bersifat klise, dan seringkali timpang serta tidak benar. Para kritikus sosial memandang komunikasi massa sebagai ancaman terhadap nilai dan rasionalitas manusia. Berdasarkan teori komunikasi reflektif projektif teori, media massa dianggap sebagai cermin masyarakat yang mencerminkan suatu citra yang ambigu, sehingga setiap orang dapat memproyeksikan citranya pada penyajian media massa. Di masa modern seperti ini, media massa menjadi tantangan baru bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi tentang dunia dari media massa. Perubahan citra selalu disusul dengan perilaku. Akan tetapi, beberapa orang tidak memiliki cukup waktu untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan tindakan tidak dapat ditangguhkan. Media massa memberikan perincian, analisis, dan tinjauan mendalam tentang berbagai peristiwa. Dengan demikian,
Masyarakat menjadi sulit untuk membedakan mana informasi yang penting dan mana yang tidak. Maka dari itu perlu adanya agenda setting untuk melihat informasi serta pengaruh apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam agenda setting, media massa dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Hal ini dibuktikan dengan media massa yang tidak menentukan what to do, melainkan mempengaruhi what to think about. Dengan memilih informasi dan mengabaikan yang lain, media membentuk citra atau gambaran dunia kita seperti yang disajikan dalam media massa. Kemudian teori agenda setting ini dimulai dengan asumsi bahwa media massa secara selektif disaring untuk menentukan mana yang pantas disiarkan dan mana yang harus disembunyikan. Jadi setiap kejadian akan diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian dan cara penonjolan yang berbeda. Semakin dianggap penting informasi tersebut, akan semakin terlihat dengan menyiarkannya secara terus-menerus. Begitupun sebaliknya, berita yang dianggap kurang penting ketika dimuat akan diletakkan dalam kolom kecil di sudut halaman. Jadi bagaimana media massa menyajikan sebuah peristiwa, disitulah yang disebut dengan media sebagai agenda setting. Masyarakat saat ini memperoleh kebanyakan informasi melalui media massa. Maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat atau public agenda. Agenda masyarakat ini diketahui melalui pikiran masyarakat atau mengenai apa yang sedang menarik perhatian masyarakat pada waktu itu, yang disebut community salience. Penelitian agenda setting banyak ditemukan pada isu politik. Dalam pengamatan sepintas, di Indonesia telah memiliki pengaruh terhadap agenda setting ini. Dapat dilihat dari seorang tokoh yang mendadak terkemuka karena setelah secara berulang-ulang diungkapkan dalam suatu media massa. Dalam efek prososial kognitif, ketika media massa sanggup memberikan citra orang mengenai lingkungan dengan menampilkan sebuah informasi, maka media massa juga dapat berperan dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang baik. Bagaimana media massa memberi manfaat kepada masyarakat disebut sebagai efek prososial kognitif. Seperti contohnya pada film Sesame Street di Amerika Serikat pada tahun 1969. Jadi film ini dibuat oleh pendidik, psikolog, dan ahli media untuk mengembangkan keterampilan anak-anak prasekolah. Tentunya dalam film ini akan mampu mempermudah proses belajar yang dibantu dengan dorongan orang dewasa. Efek prososial ini menjadi lebih terlihat. Dalam hal lain, banyak orang yang mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai bidang yang diminatinya dari berita dan pandangan yang ditampilkan dalam surat kabar. Media massa telah memberikan kontribusi dalam perkembangan peradaban manusia serta mewariskan nilai-nilai pengetahuan manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang efek afektif komunikasi massa. Nah, pada subbab ini kita akan membahas yang pertama pembentukan dan perubahan sikap, rangsangan emosional, dan rangsangan seksual. Hasil penelitian umumnya menunjukkan sedikit sekali bukti yang menunjukkan adanya efek media massa pada perubahan sikap. Mengapa para peneliti belum berhasil menemukan perubahan sikap sebagai pengaruh media massa? Nah, kegagalan ini dijelaskan oleh McGuire 1969. Yang pertama, diduga media massa sebenarnya efektif dalam mengubah sikap dan perilaku, tetapi alat ukur kita gagal untuk mendeteksi perubahan tersebut. Kedua, terjadi terpaan selektif yang menyebabkan orang cenderung hanya menerima informasi yang menunjang konsepsi yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, ketika mengukur efek media massa, kita hanya mengukur efek yang saling menghapus. Artinya, orang menerima bukan saja media massa yang mengkampanyekan hal tersebut, melainkan juga media yang menentang hal tersebut. Keempat, media memang tidak menyebabkan orang berubah sikap, tetapi hanya memperkokoh kecenderungan yang sudah ada, sehingga setiap pihak dengan kampanye berusaha menghindari pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya, yang kelima, umumnya kita mengukur efek media massa pada sikap-sikap politik yang didasarkan pada keyakinan yang kita pegang teguh, bukan pada sikap yang berlandaskan keyakinan yang dangkal, seperti terhadap merek minyak wangi tertentu. Yang keenam,
Diduga mereka yang diterpa media massa adalah orang-orang yang lebih terpelajar, lebih tahu, dan juga lebih stabil dalam kepribadian, sehingga mereka menerima pesan media massa dengan gagasan yang sudah terumus lebih tegas. Selanjutnya yang ketujuh, diduga media massa tidak berpengaruh langsung pada halayak, tetapi melewati pemuka-pemuka pendapat. Ini lazimnya disebut dengan teori dua langkah atau two-step flow. Terakhir, media massa tidak mengubah pendapat, tetapi seperti mempengaruhi penonjolan suatu isu di atas isu yang lain. Pembentukan dan perubahan sikap. Nah, berangkat dari poin ke-8 yang telah kita bahas sebelumnya, membawa pemikiran pada hubungan yang erat antara efek kognitif dan efek afektif. Beberapa peneliti memperhatikan pada respon-respon kognitif sebagai mediator efek sikap. Solomon Asch menyebutkan bahwa semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Sikap selalu diarahkan pada objek, kelompok, atau orang. Hubungan ini didasarkan pada informasi yang kita peroleh tentang sifat-sifat mereka atau dengan menggunakan istilah yang telah kita uraikan. Sikap pada seseorang atau sesuatu bergantung pada citra kita tentang orang atau objek tersebut. Asch menyimpulkan, there cannot therefore be a theory of attitude or of social action that is not grounded in examination of their cognitive foundation. Tidak ada teori, sikap, atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitifnya. Benar, media massa tidak mengubah sikap secara langsung, tetapi media massa mengubah citra terlebih dahulu dan citra tersebut mendasari sikap kita. Dapat kita simpulkan bahwa kumpulan penemuan menunjukkan adanya media massa mempengaruhi orientasi afektif walaupun dampaknya tidak sebesar orientasi kognitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangsangan emosional. Kita mungkin mengalami atau melihat orang lain sedih dan menangis terisak-isak ketika menyaksikan adegan yang mengharukan dalam sandiwara televisi atau film. Kita juga mengetahui novel-novel melankolis yang dimaksudkan untuk meneteskan air mata pembacanya. Lalu dari contoh tersebut timbullah pertanyaan, apakah media massa memang menimbulkan rangsangan emosional? Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa. Yang pertama yaitu suasana emosional. Film-film sedih akan sangat mengharukan setelah kita sendiri mengalami kekecewaan sebelumnya. Adegan-adegan lucu menyebabkan kita tertawa terbahak-bahak bila kita menontonnya setelah mendapat keuntungan yang tidak disangka-sangka. Ini semua dikarenakan respon kita dipengaruhi oleh suasana emosional atau suasana hati. Selanjutnya yaitu skema kognitif. Skema kognitif ini semacam naskah dalam pikiran kita yang menjelaskan alur peristiwa dalam cerita yang kita tonton atau yang kita baca. Menurut Walter Weiss, awareness that the hero in the most stories and always in a series will be alive at the end should tend to moderate emotional disturbance when the hero is placed in the dangerous or threatening situation. Kesadaran bahwa pahlawan dalam kebanyakan cerita akan tetap hidup hingga akhir cerita, tetapi ini akan menimbulkan guncangan emosional ketika sang pahlawan ditempatkan dalam situasi berbahaya dan menakutkan. Apabila pahlawan tersebut mati atau terjadi sad ending dalam kisah tersebut, kita akan merasakan sangat kecewa dan sedih. Nah, hal ini dikarenakan dalam naskah pikiran kita tidak mungkin sang pahlawan mati atau terjadi sad ending, atau jaranglah terjadi sad ending. Oleh sebab itu, rangsangan emosional akan muncul ketika skema kognitif kita tidak sesuai dengan jalan peristiwa dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu suasana terpaan. Anda akan ketakutan menonton film horor bila menontonnya sendirian di dalam sebuah rumah tua ketika hujan lebat dan tiang-tiang rumah berderik. Begitu pula reaksi orang lain pada saat menonton akan mempengaruhi emosi Anda pada waktu memberikan respons. Ketakutan dan emosi lainnya memang mudah menular sesuai dengan kondisi lingkungan kita berada. Selanjutnya yaitu faktor predisposisi individual.
Nah, ini mengacu pada karakteristik khas individu. Orang yang melankolis tercenderung menanggapi tragedi lebih terharu daripada orang periang. Sebaliknya, orang yang periang akan lebih terhibur oleh adegan yang lucu daripada orang yang melankolis. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor identifikasi. Nah, faktor ini menunjukkan sejauh mana orang merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan dalam media massa. Dengan identifikasi, pembaca atau pendengar menempatkan dirinya dalam posisi tokoh. Ia ikut merasakan apa yang dirasakan tokoh. Ketika tokoh identifikasi atau identifikan itu kalah, ia juga akan merasa kecewa. Ketika identifikan berhasil, ia juga ikut gembira. Semakin tinggi identifikasi kita dengan tokoh yang kita sajikan, makin besar pula intensitas emosional pada diri kita akibat terpaan pesan media massa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rangsangan seksual. Bahan-bahan erotis dalam televisi, film, majalah, buku, dan sebagainya biasanya disebut dengan pornografi. Beberapa ahli menggunakan istilah SEM atau Sexually Explicit Materials atau erotika. Diduga oleh kebanyakan orang dan diyakini oleh sejumlah orang bahwa erotika merangsang gairah seksual, meruntuhkan nilai-nilai moral, mendorong orang gila seks, atau menggalakkan pemerkosaan. Dari dugaan tersebut, betulkah erotika merangsang gairah seksual? Nah, pada tahun 1971, penelitian di Amerika Serikat dengan judul The Report of the Commission on Obscenity and Pornography dinyatakan bahwa terpaan erotika walaupun singkat mengakibatkan gairah seksual pada kebanyakan pria dan wanita, juga menimbulkan reaksi-reaksi emosional seperti resah, impulsif, agresif, dan gelisah. Stimulus erotis adalah stimulus yang membangkitkan gairah seksual yang dibagi menjadi internal dan eksternal. Nah, stimulus internal ini ialah perangsang yang timbul dari mekanisme dalam tubuh organisme. Sedangkan stimulus eksternal merupakan petunjuk-petunjuk yang bersifat visual, berupa bau-bauan, sentuhan, atau gerakan. Nah, pada manusia ini ditambahkan dengan intelektual. Objek yang netral dapat berubah menjadi stimulus erotis hanya karena proses pelaziman atau peneguhan. Karena proses pelaziman inilah apa saja di dunia bisa menjadi stimulus erotis, seperti misalnya sapu tangan, minyak wangi, buku tulis, tulisan, foto atau lagu, dan lain-lain. Selain pelaziman, manusia juga dapat terangsang karena imajinasi. Penelitian oleh Baron dan Birney menunjukkan bahwa imajinasi hampir 2 kali lebih merangsang daripada gambar dan cerita. Nah, seringkali efek imajinasi dibantu oleh memori yang ada. Stimulus erotis pada media massa menimbulkan tingkat rangsangan yang berlainan bagi orang-orang yang mempunyai pengalaman yang berbeda. Griffith menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seksual seseorang, semakin mudah ia terangsang oleh adegan-adegan seksual. Nah, menurut Baron dan Birney, erotika telah diungkapkan sejak masa kemanusiaan yang paling dini. Di gua-gua purba, nenek moyang telah melukiskan erotika. Di dunia modern, erotika menjadi komoditi yang laku diminati. Minat pada erotika timbul karena beberapa motif, antara lain rasa ingin tahu dan afrodisiak. Nah, afrodisiak ini merupakan pembangkit gairah seksual. Seks adalah hal yang tabu bagi masyarakat. Banyak orang yang mengenal seks pertama kali dari media erotika. Apapun yang dilakukan media massa dapat menjadi stimulus erotis eksternal. Selanjutnya kita akan membahas efek behavioral komunikasi massa. Efek behavioral komunikasi massa merupakan akibat dan ditimbulkan dari kehadiran komunikasi massa pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Nah, efek behavioral komunikasi massa ini dibagi menjadi 2 bidang perilaku, yaitu prososial behavioral dan perilaku agresif. Yang pertama, kita akan membahas efek prososial behavioral. Nah, efek prososial behavioral ini merupakan perilaku sosial yang memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Keterampilan prososial ini biasanya diperoleh dari saluran-saluran interpersonal, seperti orang tua, atasan, pelatih, atau guru. Namun, seiring perkembangan zaman, sebagian dari tugas mendidik telah dilakukan oleh media massa.
Nah, seperti yang kita ketahui, buku, majalah, dan surat kabar mengajarkan kepada pembacanya berbagai keterampilan. Misalnya, buku teks menyajikan petunjuk penguasaan keterampilan secara sistematis dan terarah. Surat kabar membuka berbagai ruang keterampilan seperti fotografi, resep makanan, dan sebagainya. Namun, hal yang masih diragukan adalah pengaruh prososial behavioral media elektronik seperti radio, televisi, atau film. Ketiga media massa tersebut telah digunakan pada berbagai negara sebagai media pendidikan. Sebagian besar menunjukkan manfaat nyata, namun sebagian lainnya melaporkan kegagalan. Seperti misalnya di Ekuador, siaran iklan 1 menit untuk kampanye anti gondok telah meningkatkan jumlah rumah tangga menggunakan garam yodium dari 5% menjadi 98%. Yang menunjukkan keberhasilan media massa. Namun terdapat juga laporan sebaliknya, yaitu seperti radio tidak berhasil mengubah kebiasaan makan pendengarnya, televisi gagal mendorong pemirsa untuk menabung di bank. Efek yang berbeda ini terjadi dikarenakan proses belajar tidak hanya bergantung pada unsur stimulus, namun juga pada proses belajar yang rumit berlangsung. Nah, berangkat dari pembahasan kita sebelumnya, teori psikologi yang menjelaskan mengenai efek prososial media massa adalah teori belajar sosial dari Bandura. Menurut Bandura, belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tapi dari peniruan atau pemodelan, atau yang kita biasa sering dengar modeling. Bandura menjelaskan proses belajar sosial dalam 4 tahapan, yaitu perhatian, pengingatan, reproduksi motoris, dan motivasional. Yang pertama, kita membahas perhatian. Nah, perhatian ini merupakan tahap pertama belajar sosial yang terjadi ketika suatu peristiwa sudah diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita baru dapat mempelajari sesuatu bila memperhatikan peristiwa dan meneladaninya. Nah, peristiwa ini dapat berupa tindakan tertentu, misalnya saja menolong orang atau gambaran pola pemikiran yang kita dapat dari keluarga, teman, atau media massa. Stimulus yang menjadi teladan atau modeling stimulus adalah peristiwa yang menarik perhatian, yang tampak menonjol dan sederhana, terjadi berulang, dan menimbulkan perasaan positif bagi pengamatnya. Yang kedua yaitu pengingatan atau retention. Untuk mengingat, peristiwa yang diamati harus direkam dalam bentuk imajinal dan verbal. Visual imagery yang berarti membuat gambaran mental tentang peristiwa yang diamati dan menyimpan gambaran itu dalam memori. Verbal berarti menunjukkan representasi peristiwa dalam bentuk bahasa. Menurut Bandura, agar peristiwa dapat diteladani, bukan hanya merekamnya dalam memori, tetapi juga harus membayangkannya atau memvisualisasikan secara mental. Bagaimana jika kita menjalankan tindakan yang kita teladani? Ini juga disebut sebagai rehearsal. Nah, selanjutnya kita akan membahas reproduksi motoris. Reproduksi motoris berarti menghasilkan kembali perilaku atau tindakan yang kita amati yang dihasilkan dari motivasi dan bergantung dengan penguatan atau reinforcement. Ada 3 macam penguatan dalam mendorong kita bertindak. Yang pertama, penguatan eksternal. Selanjutnya, penguatan gantian atau vicarious reinforcement, dan penguatan diri atau self-reinforcement. Dan yang terakhir yaitu motivasional. Tindakan teladan akan dilakukan bila diri kita sendiri yang mendorong tindakan itu. Dorongan dari diri sendiri itu mungkin timbul dari perasaan puas, senang, atau dipenuhinya citra diri yang ideal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang agresi sebagai efek komunikasi massa. Menurut teori belajar sosial dari Bandura, orang cenderung meniru perilaku yang diamatinya. Stimulus menjadi teladan untuk perilakunya, seperti misalnya saja orang belajar bahasa Indonesia yang baik setelah mengamati dalam televisi. Nah, selanjutnya kita juga akan menduga bahwa penyajian cerita atau adegan kekerasan dalam media massa akan menyebabkan orang melakukan kekerasan pula. Dengan kata lain, mendorong orang menjadi agresif. Setiap bentuk perilaku yang diarahkan untuk merusak atau melukai orang lain yang menghindarinya merupakan definisi agresi menurut Baron dan Birney.
Dalam film atau televisi sering disajikan adegan pembunuhan, pemerkosaan, perusakan, dan sebagainya yang merusak atau mencelakakan orang lain. Nah, adegan kekerasan ini biasanya dianggap sebagai bagian yang ramai di penyajian film. Berbagai penelitian menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa adegan kekerasan dalam film dan televisi meningkatkan kadar agresi penontonnya. Secara singkat, hasil penelitian tentang efek adegan kekerasan dalam film atau televisi dapat disimpulkan pada 3 tahap. Yang pertama, mula-mula penonton mempelajari metode agresi setelah melihat contoh atau observational learning. Selanjutnya, kemampuan penonton untuk mengendalikan dirinya berkurang atau disinhibition. Dan yang terakhir, mereka tidak lagi tersentuh oleh orang yang menjadi korban agresi. Jadi, film kekerasan mengajarkan agresi, mengurangi kendali moral penontonnya, dan mengumpulkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang menolak penelitian sebelumnya yang kita bahas. Teori ini menyatakan bahwa justru menonton adegan kekerasan dalam televisi merupakan saluran agresi yang ada pada manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Weisbach yang disebut teori katarsis yang diambil dari psikoanalisis Sigmund Freud. Manusia digerakkan oleh dua naluri, yaitu eros atau konstruktif dan thanatos atau destruktif. Pada dasarnya manusia itu agresif, senang merusak, membunuh, dan menghancurkan. Dorongan agresif itu tentu tidak dibenarkan dalam masyarakat. Bila mengalami hambatan, dorongan agresif bertumpuk dan menimbulkan ketegangan. Orang harus berusaha menguranginya, menahannya, dan menghilangkannya sama sekali. Melalui sublimasi dan fantasi yang disajikan media massa, penonton dapat puas melihat orang-orang jahat dihajar sampai babak belur, sehingga tidak perlu lagi menghajar bos yang tidak dapat dilawan di kantor. Seseorang hypersex yang tidak dapat melakukan hubungan seksual ekstramarital menyalurkan nafsunya lewat film-film pornografis. Teori katarsis tampaknya logis dan dapat diterima, namun implikasinya yang diberikan sangat berpengaruh, yaitu perbanyakan film-film kekerasan supaya tindakan kejahatan berkurang, galak-galakan film pornografi supaya kejahatan seks menurun. Teori katarsis memang cocok bagi produsen dan distributor, tetapi tidak cocok bagi kaum agamis dan moralis. Lagi pula, tidak cukup terbukti dengan penelitian ilmiah. Sekian mengenai pembahasan materi komunikasi massa dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.